Penerapan limbah kelapa sawit menjadi sebuah pupuk untuk kebun kelapa sawit. Buat teman-teman yang punya perkebunan kelapa sawit, bisa mencoba untuk membuat kolam seperti yang ada di video ini. Ini adalah kolam pupuk hasil pembuangan dari limbah kelapa sawit. Nah, dibuat seperti ini tujuannya untuk pemupukan kelapa sawit. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini kelapa sawit sangat hijau ya, bagus. Jadi kualitasnya cukup lumayan bagus. Kalau untuk jenisnya ini sepertinya jenis kelapa sawit SJ Sriwijaya, bukan jenis lain ya. Dan penerapan seperti ini sebenarnya bagus ya manfaatnya. Jadi kolam limbah pencemarannya tidak langsung ke sungai, tapi dibuang ke parit. Parit ini dibuat sedemikian rupa dengan lebar kurang lebih 50 cm, tidak nyampe 1 ya. Nah, di sana ada alat berat kita, guys. Alat berat digunakan untuk mencuci kolam. Nah, kolam setiap gawangan itu diberi kolam ya. Nah, lihat sawitnya teman-teman. Nah, hijau kan? Ini penerapannya sangat bagus. Nah, ini yang hitam-hitam ini adalah pupuk hasil pembuangan dari limbah kelapa sawit. Nah, dari pembuangan CPO tadi disaring, disuling berapa kolam, kemudian kolam yang sekian-sekian barulah diterapkan di kolam ini. Jadi bisa sebagian buat pupuk ya. Buat teman-teman yang mau mencoba silahkan. Kita coba lihat alat berat kita, guys. Nah, ini guys penerapannya guys, seperti ini ya teman-teman ya. Lihat alat berat kita di sana ada rata-rata hijau semua ya sawitnya. Ini punya perkebunan kelapa sawit, perusahaan punya ya, bukan pribadi. Lihat tuh buahnya lumayan ya. Ini kita lihat brondol, jenis brondolannya ya guys ya teman-teman. Ini jenisnya SJ ya. Ini jenis Sriwijaya guys, kayaknya sih. Saya sih nggak tahu ya jenisnya apa. Kita lihat alat berat kita. Nah, ini kawan-kawan nih. Ya, ini jenis SJ ya. SJ itu kecil-kecil. Tadi ya ada yang besar dan kecil, tapi jenisnya rata-rata kecil. Nah, dan bijinya juga kecil ya, cangkangnya kecil. Minyaknya tebal, dagingnya tebal, bijinya juga kecil. Dan umur sawitnya juga tidak panjang. Nah, fungsi dari ini juga kawan-kawan untuk penyerapan air ya, kebutuhan kelapa sawit itu sendiri. Jadi buah sawit ini, pohon sawit butuh banyak air untuk resapan. Jadi hasilnya juga lumayan maksimal ya. Lihat buah-buahnya, kebunnya juga hijau. Nah, air ini juga kita gunakan untuk penyemprotan. Jadi kalau kita mau semprot hama, tanah rumput-rumput lalang, kita bisa menggunakan air ini. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat kolamnya seperti ini. Ada hitam-hitamnya ya, itu hasil endapan dari pupuk hasil limbah kelapa sawit ya, endapannya ya. Nah, ini lumpur-lumpurnya inilah yang nantinya akan menjadi pupuk untuk kebutuhan kelapa sawit itu sendiri. Jadi penerapan ini tidak menggunakan tangkos ya.
biasanya ada sebagian perusahaan menggunakan tangkos atau pribadi milik pribadi menggunakan tangkos. Kalau tangkos itu kalau tidak diendapkan dia mengundang banyak penyakit ya, hama ya, terutama hama. Kalau itu untuk kebun kelapa sawit yang kecil, yang masih kecil. Tapi kalau udah umur 20 ke atas boleh penerapannya karena sudah kuat terhadap penyakit ya. Ini alat berat kita guys, XCMG. Ini lagi proses pembuatan pencucian parit ya. Jadi parit-parit yang sudah hitam kita gali lagi, kita bersihkan untuk pupuk ya, pupuk kelapa sawit itu sendiri. Jadi sawit di sini kebutuhan airnya cukup terpenuhi ya, tidak kekeringan. Jadi kalau biasa sawit ada musim hujan, itu biasanya kebun sawit itu cepat berbuah. Hujan panas, maka sawit itu cepat masak dan cepat berbuah. Ini jenisnya kawan-kawan nih, SC nih, kecil-kecil nih, sampai keliling buahnya ya. Itu buahnya udah masak ya. Itu kecil-kecil dan umurnya juga cepat ya, nggak lama, sekitar 20-an ke atas sudah panen ya, udah replanting. Jadi harus ditanam ulang. Nah, untuk penerapan kolamnya sendiri ini kedalaman sekitar 1 meteran ya, dengan lebar 50 cm. Nah, kawan-kawan bisa nanti kalau punya kebun kelapa sawit bisa mencoba penerapan seperti ini. Tujuannya untuk pemupukan. Jadi hasil dari limbah kelapa sawit dikembalikan ke sawit dan buahnya akan dinikmati. Itu buahnya guys, teman-teman. Kenapa ini saya katakan SJ? Saya penasaran kenapa nih. Karena dia gampang merontol SJ1 ini. SJ1 itu gampang berondol. Masak sedikit aja sudah gampang rontok. Ini kawan-kawan nih pipanya ya. Jadi dia menggunakan pipa panjang paralon dari kolam limbah didistribusikan ke kebun ke kelapa sawit itu sendiri. Nah, ini teman-teman, ini SJ1 Sriwijaya 1. Kalau Sriwijaya 5 dia warnanya kuning ya, masaknya nggak seperti ini merah. Kalau ini merah brondol. Jadi kawan-kawan kalau memang mau berkebun kelapa sawit tinggal pilih mau SJ atau mau Tenera, bebas, tinggal kita pilih kesesuaian. Apalagi kalau sudah ikut program BPDPKS oleh pemerintah, maka carilah bibit yang bersertifikat. Nah, ada surat-suratnya ya, lengkap. Jadi tidak sia-sia kalau bertanam kelapa sawit. Nah, ini penampakan kolam yang belum dibersihkan ya kawan-kawan ya. Dan yang sana sudah dibersihkan, ini belum dibersihkan sama sekali parit-paritnya. Nah, ini yang kita akan kerjakan. Jadi setiap gawangan kebun kelapa sawit ini ada parit-parit untuk pembuangan limbah kelapa sawit, hasil dari pengepresan minyak sawit, buah sawit tadi. Oke, kita lihat proses pembersihannya teman-teman. Ini kita punya operator yang cukup berpengalaman. Buat teman-teman yang mau sewa alat berat boleh. Untuk wilayah Kabupaten Landak ya kawan-kawan ya, di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kita menggunakan PC55 ya. Kenapa? Karena dia tidak begitu besar, kemudian bucketnya juga pas untuk
di parit. Dengan elastis, jadi satu gawangan tidak makan tempat. Kalau menggunakan PC yang besar dia makan tempat, kemudian BBM-nya juga boros. Itu biayanya lebih besar, jadi ke kosnya tidak masuk ya kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk alat mini ini masuk kosnya, biayanya juga termasuk murah ya. Kita sewa full 375 kawan-kawan. Udah operator, udah BBM kita tanggung semua. Lihat kawan-kawan, sawitnya hijau-hijau ya. Ini buahnya ini ya memang saya katakan SJ Sriwijaya 1 karena buahnya gampang merotol atau brondol. Nah, ini brondol merotol, gampang sekali lepas dari buahnya. Ya keunggulannya ya cangkangnya kecil, bijinya kecil, minyaknya tebal. Untuk pemakaian BBM alat mini PC55 itu 1 jamnya kurang lebih 5 liter. 5 liter solar. Ya kawan-kawan bisa lihat kebunnya ya, termasuk hijau-hijau ya, karena sumber airnya cukup ya. Kemudian ada pupuknya juga dari pembuangan limbah kelapa sawit. Kemudian penerapan pupuk juga, pupuk kimia, mulai NPK, urea, dolomit dan sebagainya untuk kebutuhan kebun kelapa sawit itu sendiri. Jadi setiap gawangan ya kawan-kawan ya, jadi setiap gawangan dibuatkan parit seperti ini untuk pembuangannya. Wah, ini teman-teman bisa lihat kebunnya cukup hijau ya, hijau subur ya. Kalau dia daunnya hijau berarti kebutuhannya cukup terpenuhi, jadi tidak perlu kita khawatir masalah perawatannya. Yang kita khawatirkan kalau dia kuning. Nah, kuning kita bisa juga periksa kenapa penyebabnya. Apakah kelebihan pupuk, kelebihan makanan, atau unsur haranya kurang. Biasa pasirnya banyak, unsur pasirnya, tanahnya kurang, atau posisinya di gambut.
Jadi kebutuhan alat berat ini satu hari satu can 35 ya. Jadi 35 liter. Itu sudah cukup untuk penggunaan satu hari selama 8 jam kerja. Jadi cukup menghemat ya kawan-kawan ya. Kita kalau menggunakan alat mini punya pribadi, misalkan pengen membeli alat mini, ini agak menghemat kos biaya ya. Untuk perawatan kebun kelapa sawit ya, pribadi boleh membeli unit mini PC55, jenisnya boleh apa aja, tipenya apa aja boleh, alat mini. Karena memang membutuhkan untuk membuat tapak ya, bisa juga pasar pikul, bisa juga ya macam-macam, bikin parit, bikin sumur, untuk grazing, pembersihan, juga untuk LC ya. Kalau untuk LC yang sawitnya yang hutannya nggak terlalu banyak ya, bisa menggunakan ini. Jadi multifungsi ya. Kawan bisa lihat hasilnya ya, ini hasil dari pekerjaannya. Lihat teman-teman, bisa lihat hasilnya seperti apa, rapi ya, bersih. Nah, ini untuk penampungan kolam limbah nanti, limbah sawit. Jadi kita dalamin lagi ya. Sudah dangkal. Sekian dari video saya kawan-kawan, jangan lupa di like dan subscribe ya lah ya.